Series Deep Key atau Departemen Key adalah serial Netflix yang menceritakan sebuah institusi kepolisian yang membentuk departemen baru yaitu Deep Key untuk menyelesaikan banyaknya kasus yang sulit untuk dipecahkan. Dan salah satunya adalah kasus hilangnya seorang jaksa wanita yang sangat misterius. Jadi langsung saja, here we go. Film diawali saat pengadilan Skotlandia sedang mengadili kasus kematian seorang wanita. Di mana saat itu, seorang jaksa wanita bernama Merit Lingard sedang menuntut seorang pria bernama Vince karena terbukti adalah orang yang telah membunuh istrinya sendiri. Pada malam harinya, saat Merit sedang mengerjakan kasus Vince, Merit mendapatkan email yang berisi ancaman dari seseorang. Lalu pada keesokan harinya, pengadilan dilanjutkan lagi, yang pada akhirnya hakim memutuskan untuk membebaskan Vince dari dakwaan atas meninggalnya istrinya dan terbukti tidak bersalah. Merit pun sangat kesal karena kalah dalam persidangan tersebut, sampai-sampai dirinya tidak ingin diwawancarai oleh wartawan dari putusan sidang barusan. Karena hal itu, Merit membawa adiknya bernama William ke daerah bernama Moor untuk berekreasi dan menenangkan diri. Namun saat berada di atas kapal, penyakit William kambuh dan tidak sengaja memukul Merit. Dan beberapa saat kemudian, William dibawa pergi oleh salah seorang polisi karena saat itu Merit Lingard dinyatakan menghilang. 4 tahun kemudian, 2 orang detektif sedang masuk ke dalam sebuah rumah yang dilaporkan oleh seorang polisi keamanan bernama Anderson. Dan saat itu, sudut pandang kamera berada di posisi Anderson yang terpasang di bajunya. Kedua detektif itu bernama Carl Mork dan juga James Hardy yang datang setelah mendapatkan kabar jika ada seseorang yang telah tewas dibunuh di dalam rumahnya. Mereka pun melihat laki-laki yang tewas itu dengan sebuah pisau tertusuk di kepalanya. Lalu saat Anderson akan memeriksa area dapur, tiba-tiba saja perampok atau pembunuh itu keluar dan menembak mereka bertiga. Anderson pun tewas, sedangkan Hardy pingsan dan Mork masih setengah sadar dan melihat pelaku tersebut yang memakai penutup wajah. 3 bulan setelah kejadian itu, detektif Mork yang menjadi satu-satunya yang selamat dan beruntungnya luka tembakan yang mengenai dirinya telah sembuh. Namun kini, Mork harus menjalani terapi psikologis karena merasa masih trauma akan hal itu. Mork berkonsultasi dengan psikolog bernama Dr. Irving yang akan membantunya untuk memulihkan keadaan psikisnya. Dan setelah berbulan-bulan menjalani terapi, maka akhirnya Mork kembali diperbolehkan masuk dan bertugas di kantor detektif di Skotlandia. Kepala kantor detektif tersebut yang bernama Moira menugaskan detektif Bruce untuk menyelidiki kasus penembakan saat itu. Namun hingga kini, Bruce masih belum bisa mengidentifikasi atau menemukan bukti pelaku penembakan tersebut. Kemudian Mork melihat reka ulang adegan penembakan tersebut. Mork mencoba mengingat hal itu, peristiwa yang membunuh 1 orang polisi dan membuat temannya yaitu Hardy menjadi lumpuh. Sementara itu, Moira ditemui oleh 2 perwakilan kepolisian Skotlandia yang datang atas dasar usulan dari sekretaris kabinet untuk membentuk departemen baru yang akan menangani kasus yang lama dan masih bisa diungkap agar persepsi masyarakat akan kepolisian bisa kembali membaik dan membuat pemerintahan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Di tempat lain, Mork mengunjungi temannya yang menjadi korban penembakan bersamanya waktu itu. Hanya saja Hardy tidak beruntung karena dirinya telah dinyatakan lumpuh usai peluru yang mengenainya membuat tulang dan ototnya menjadi rusak dan butuh waktu agar dirinya bisa kembali berjalan normal. Mork mencoba menghibur sahabatnya itu dan memberitahu jika dirinya telah kembali masuk dan bertugas. Pada keesokan harinya, Moira memberitahu Mork jika dirinya akan menjadi pemimpin dari departemen baru yang akan dibentuk. Nantinya, Mork akan memilih 1 dari beberapa kasus yang telah disodorkan kejaksaan yang memiliki kemungkinan paling bisa untuk dituntaskan. Dan kantor departemen baru itu ada di lantai paling bawah, di lantai Key, yang dulunya adalah tempat arsip yang sudah lama tidak digunakan. Setelah mendapatkan perintah baru itu, Mork lalu turun ke lantai dasar untuk mengecek kantor departemennya sendiri. Namun saat Mork tiba dan menyalakan lampu, tempat tersebut masih sangat berantakan. Meski begitu,
Mor tetap optimis agar di ruangan tersebut dirinya bisa menemukan jati dirinya lagi, yang dulunya adalah detektif yang handal dalam menangani kasus. Kemudian Mor kembali naik menemui Moira dan meminta agar dirinya bisa diberikan sebuah tim, karena tidak mungkin baginya membaca setiap berkas dan menangani kasus itu seorang diri. Maka pada hari yang sama, seseorang bernama Akram Salim, seorang imigran dari Suriah, dimasukkan ke dalam departemen Key dan akan menjadi asisten Morg selama menangani kasus. Namun respon Morg sangat tidak baik, karena Akram bukanlah seorang polisi. Namun karena saat dirinya di Suriah dulu, Akram selalu membantu penyidik dan kepolisian dalam mengungkap kasus. Dan terlebih lagi, anggota detektif di kantor tersebut sangatlah kurang. Jadi Moira terpaksa menjadikan Akram sebagai asisten Morg, yang saat itu Akram kebetulan datang untuk melamar pekerjaan. Pada keesokan harinya, Akram yang telah merapikan ruangan itu dan membaca semua dokumen yang diberikan kejaksaan memberitahu Mor jika ada beberapa kasus yang masih layak untuk diungkap kebenarannya. Mendengar itu, maka Mor meminta Akram agar memilah dari beberapa kasus yang masih punya peluang itu untuk dipilih hingga tersisa satu kasus yang memiliki peluang yang sangat besar untuk dipecahkan. Dan setelah beberapa hari memeriksa semua dokumen tersebut, akhirnya Akram mendapatkan satu kasus yang menurutnya paling layak untuk dipecahkan, yaitu kasus hilangnya seorang jaksa bernama Merit Lingard. Namun Mor belum menyetujui kasus itu karena menurutnya kasus tersebut sudah terlalu lama, yaitu 4 tahun yang lalu, dan Mor beranggapan jika Merit mungkin sudah tewas. Namun di tempat lain, ternyata Merit Lingard masih hidup dan berada di sebuah bunker atau tempat khusus yang mengurung dirinya selama 4 tahun ini. Kembali ke Mor, Akram memberikan alasannya kenapa memilih kasus Merit, yaitu karena ada sebanyak 18 kamera di kapal yang menjadi tempat terakhir Merit diketahui bersama dengan adiknya itu, dan satu pun tidak ada yang merekam kemana Merit pergi. Jika Merit meloncat, pasti kamera CCTV merekamnya, atau setidaknya satu orang saja yang melihat Merit. Namun kenyataannya tidak. Tapi Mor juga masih bingung, karena jika Merit masih hidup, berarti dirinya diculik. Namun anehnya, hingga saat ini, penculiknya tidak pernah meminta tebusan apapun. Sementara mereka mendebatkan kasus tersebut, Moira datang dan menagih berkas dari kasus yang akan Mor tangani. Lalu Akram memberikan berkas kasus Merit Lingard tersebut. Sebenarnya Mor belum menyetujui kasus itu, namun karena waktu sudah mendesak, maka Mor pun terpaksa harus menuntaskan kasus tersebut yang telah disetujui oleh Moira. Lalu kemudian Mor pergi menemui mantan detektif yang pernah menangani kasus Merit yang kini menjadi seorang biarawan. Dia bernama Fergus Dunbar. Mor memberitahu jika kedatangannya untuk mencari informasi tambahan mengenai kasus Merit yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Mendengar itu, Fergus memberitahu jika dirinya telah mengerahkan petugas untuk mencari Merit selama berminggu-minggu di laut atau di pinggir pantai, tapi hasilnya nihil. Fergus menjelaskan jika kunci dari kasus tersebut adalah pada adiknya, yaitu William Lingard. Namun William memiliki keterbelakangan yang membuat kepolisian sulit untuk mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Mor dan Akram pergi ke panti sosial yang menjaga William. Saat bertemu dengan pimpinan yayasan panti tersebut yang bernama Dr. Fiona, Mor meminta agar diberikan akses untuk bertemu dengan William. Namun Dr. Fiona menolak hal itu dengan alasan keadaan William yang bertambah buruk dan untuk saat ini tidak bisa bertemu orang asing. Namun sebelum mereka pergi, Akram mendapatkan informasi dari resepsionis panti tersebut jika William masih mendapatkan kunjungan dari seseorang yang bernama Claire yang dulunya merawat William saat masih tinggal bersama dengan Merit di rumahnya. Maka setelah itu, mereka berdua pun pergi ke rumah Claire. Setibanya di sana dan bertemu dengan Claire, Mor mencoba mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai William atau Merit. Claire lalu menjelaskan jika William tidak terlahir seperti saat ini. Dulunya, William adalah anak normal pada umumnya. Namun karena insiden kecelakaan saat usia William 16 tahun yang menyebabkan kerusakan pada otaknya, akhirnya membuat William menjadi keterbelakangan mental. Claire juga menambahkan jika William tidak pernah bertindak jahat atau kasar kepadanya ataupun ke kakaknya. Dan rumor yang beredar jika William adalah pelaku yang mendorong kakaknya ke laut adalah salah, karena Claire yakin jika William tidak akan pernah melakukan hal itu, terlebih lagi kepada kakaknya. Pada keesokan harinya, sebelum tiba di kantor, Mor menyempatkan berkunjung ke rumah sakit.
Moore memberitahu Hardy jika dirinya telah mengambil sebuah kasus, yaitu hilangnya jaksa bernama Merritt Lingard. Moore juga meninggalkan salinan berkas Merritt itu kepada Hardy. Kemudian saat Moore berada di ruangannya, tiba-tiba saja Kepala Kejaksaan Agung Skotlandia bernama Stephen Byrne datang menemuinya. Byrne datang karena mendapatkan kabar jika departemen baru yang dibentuk ini sedang membuka kasus hilangnya jaksa bernama Merritt Lingard. Maka dari itu, Byrne mempertanyakan alasan Moore membuka kasus tersebut. Moore yang curiga dengan kedatangan Byrne menjelaskan jika dirinya melihat ada kejanggalan dari kasus Merritt dan sangat ingin mengungkap kasus tersebut. Moore memberikan satu pertanyaan kepada Byrne, yaitu dari arsip catatan kepolisian. Byrne berpendapat jika Merritt melakukan bunuh diri dengan meloncat ke laut. Mendengar itu, Byrne sedikit bingung dan hanya menjelaskan jika Merritt mempunyai sisi gelap yang tidak dilihat orang. Byrne beranggapan jika dirinya lelah dengan pekerjaannya yang membuat Merritt nekat untuk bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Moore dipanggil untuk melakukan konferensi pers terkait departemen baru yang sedang membuka kasus lama, yaitu hilangnya jaksa bernama Merritt Lingard. Di hadapan para wartawan, Moore memberikan alasan dan pandangannya kenapa kasus tersebut kembali dibuka. Namun saat sesi tanya jawab, para wartawan malah menanyakan kasus Moore yang dulu, yaitu saat mengalami peristiwa penembakan 3 bulan yang lalu yang menewaskan 1 orang polisi dan satunya lagi mengalami kelumpuhan. Moore yang mendengar itu pun tiba-tiba terkena panic attack dan traumanya kembali muncul. Maka Moore pun segera keluar dari kantor itu dan ingatannya akan peristiwa itu pun kembali. Lalu Akram datang dan mencoba membantu Moore untuk mengatasi traumanya. Sementara itu William yang berada di panti sosial melihat foto kakaknya di televisi. William lalu tiba-tiba berlari keluar dari panti itu dan kabur karena merasa jika kakaknya masih hidup dan akan mencarinya. Keesokan harinya, Moore dan Akram meninjau lokasi kapal yang dinaiki Merritt dan adiknya sebelum hilang. Dari arsip kasus tersebut disebutkan bahwa William akan melompat ke laut karena topinya jatuh terkena angin. Moore pun mempraktekkan dengan menggunakan topi Akram. Namun ternyata topi Akram malah jatuh ke dek bawah kapal tersebut, bukan ke laut, di samping mobil yang sedang terparkir. Melihat itu Moore berpendapat jika topi William tidak jatuh ke laut, tapi ke dek bawah tempat parkiran mobil yang bisa saja Merritt diculik seseorang saat akan mengambil topi William. Tapi anehnya adalah kenapa CCTV tidak merekam hal tersebut. Mereka berdua lalu menemui seorang polisi lokal bernama John untuk menggali informasi mengenai Merritt dan juga William. John memberitahu mereka jika keluarga Lingard selalu terkena kesialan dari usia Merritt kecil hingga sekarang. Seperti William yang menjadi keterbelakangan itu karena dipukul oleh seseorang yang bernama Harry Jennings, penjahat yang saat itu merampok rumah Merritt. Namun sayangnya Harry tewas saat akan ditangkap dengan meloncat ke laut. Lalu sekarang Merritt hilang atau bisa saja tewas karena suatu hal. Namun Moore tidak percaya dengan nasib sial dan akan terus menyelidiki kasus hilangnya Merritt Lingard. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah ayah Merritt yang bernama Jamie Lingard. Saat bertemu dengannya, Jamie memberitahu jika hubungannya dengan Merritt tidak baik karena Merritt menganggapnya adalah ayah yang sangat buruk. Untuk itulah Merritt membawa William pergi bersamanya. Jamie pun mengakuinya karena sepeninggal istrinya, dirinya selalu mabuk karena belum bisa menerima kepergian sang istri. Sementara itu William pergi ke rumahnya yang sudah terbengkalai. William lalu naik ke kamarnya dan mengambil sebuah gambar yang ia buat dulu. Lalu karena lelah dalam perjalanan semalam, William pun tertidur di rumahnya itu. Namun beberapa saat kemudian, 3 orang gelandangan membangunkan William dan mengancam akan membunuhnya jika William masih ada di rumah tersebut. Karena ketakutan, maka William pun akhirnya kembali pergi dari rumahnya. Sementara itu Moore yang mendapatkan tambahan 1 orang lagi ke dalam timnya, yaitu Ross, menyuruhnya untuk pergi mencari segala informasi tentang Merritt. Mulai dari rekening korannya, transaksinya, emailnya, catatan pribadinya, hingga agenda kerjanya, serta pertemuan yang dilakukan Merritt selama 3 bulan sebelum dirinya menghilang. Moore punya pandangan lain jika kasus Merritt sengaja tidak dikerjakan. Dan itu sebabnya Moore menyuruh Ross untuk menyelidiki institusi kepolisian secara diam-diam untuk mencari tahu apakah kasus tersebut memang sengaja tidak dikerjakan. Kemudian Moore menemui Jaksa Agung Burns. Setibanya di sana, Moore meminta daftar nama yang menjadi rekan Merritt saat masih bertugas di pengadilan. Moore juga memperhatikan salinan pesan yang diberikan kepada Merritt sebagai ancaman untuknya. Namun anehnya adalah yang mengancamnya tidak terkait dengan kasus manapun yang pernah ditangani oleh Merritt.
Namun Burns tidak bisa memberikan informasi itu jika Moore tidak terdaftar untuk membuat janji temu dengan dirinya agar tercatat di bagian administrasi kejaksaan. Sementara itu Akram yang mendapatkan tugas dari Moore untuk mencari William lalu pergi ke rumahnya yang sudah terbengkalai. Namun saat tiba di sana, Akram melihat 3 orang yang mengancam William tadi sedang tidur di rumah itu. Akram lalu membangunkan mereka dan menanyakan William dengan memperlihatkan fotonya. Lalu karena salah satu dari mereka tidak kooperatif, maka Akram pun mencekiknya. Melihat temannya itu, maka mereka pun akhirnya memberitahu jika William tadi datang ke rumah tersebut, namun pergi lagi entah kemana. Setelah itu, Akram mengajak Moore untuk pergi ke rumah Claire dan memberitahu jika William kabur dari panti. Akram juga memperlihatkan CCTV di dekat rumah Claire yang merekam William sedang berjalan ke rumah Claire. Dan mereka pun menemukan William sedang bersembunyi di dalam rumah kaca di taman rumah Claire. Melihat itu, Claire lalu segera membawa William masuk. Saat William melihat Moore, William memberikan gambar yang ia ambil dari rumahnya tadi. Awalnya Moore dan Akram bingung melihat maksud dari gambar tersebut. Namun setelah dibantu oleh Claire, mereka pun akhirnya tahu jika itu adalah gambar orang yang mengawasi di rumah mereka dan juga di kapal, yang bisa saja adalah pelaku yang menculik Mary. Setelah itu mereka pun membawa William kembali ke panti sosial agar kembali mendapatkan perawatan. Pada keesokan harinya, Ross diperintahkan untuk pergi ke kantor polisi di Moore dan menggali informasi lebih banyak lagi dari polisi yang bernama John. Setibanya di sana, Ross yang memiliki kelebihan dalam menggali informasi berhasil membuat John terlihat sangat senang kepadanya. John akhirnya memberitahu jika saat Harry tewas, Mary justru datang ke pemakaman Harry, orang yang telah memukuli adiknya hingga menjadi keterbelakangan. Dan hal itu yang membuat Ross menjadi curiga, dengan alasan kenapa Mary datang ke pemakaman orang yang telah membuat adiknya menjadi keterbelakangan. Maka Ross pun meminta agar diberikan alamat rumah keluarga Harry Jennings. Namun John memberitahu jika tinggal hanya ada ibunya yang bernama Ailsa dan adiknya yaitu Lyle Jennings yang ada di rumah tersebut. John kemudian menyuruh anaknya yaitu Colin yang juga seorang polisi untuk mengantar Ross ke rumah keluarga Jennings tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Ailsa dan Lyle Jennings yang berada di gudang industri yang dulunya milik keluarga Jennings turun-temurun. Saat mereka akan masuk, terlihat jika tidak ada orang di dalam rumah itu. Lalu Collins ternyata baru ingat jika keluarga Jennings bekerja paruh waktu di gereja. Namun Ross yang mendengar itu tidak bisa ke gereja untuk bertemu dengan mereka karena akan ketinggalan kapal untuk kembali pulang. Lalu pada keesokan harinya, Ross memberitahu informasi yang ia dapatkan kemarin. Ross berpendapat jika orang yang telah menculik Merritt adalah ayahnya sendiri, yaitu Jamie Lingard, karena gambar yang diberikan William itu adalah gambar dari sebuah burung yang namanya adalah nama kapal milik ayah Merritt yang seorang nelayan. Namun Moore yang mendengar itu tidak bisa menerima teori Ross karena gambar William yang lainnya menjelaskan bentuk wajah orang yang memakai topi berlogo burung itu yang tidak mirip dengan Jamie. Sementara itu Moore dan Ross berdebat, Akram menemukan sebuah undangan atau catatan milik Merritt yang dikirim dari seseorang. Pesan tersebut bertuliskan jika Merritt diundang ke sebuah hotel oleh seseorang. Setelah mendapatkan catatan itu, maka mereka pun menginterogasi asisten Merritt yang saat itu bernama Sabrin. Moore pun memperlihatkan catatan yang ditemukan dalam berkas milik Merritt dan tertulis inisial S yang mereka anggap itu adalah inisial namanya, yaitu Sabrin. Namun Sabrin menolak anggapan itu dan sama sekali tidak pernah mengajak Merritt ke hotel. Karena bukan Sabrin, maka Moore dan Akram pergi menemui Stephen Burns yang sedang merayakan kemenangan mereka karena telah mengungkap kasus pencucian uang. Saat bertemu dengannya, Moore menanyakan pesan yang dikirim Bond kepada Merritt yang mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Yang saat itu, Bond adalah mentor Merritt. Namun Bond jelas menolak anggapan tersebut dan hubungan mereka hanyalah sebagai rekan kerja saja. Maka Moore lalu pergi menemui teman kerja Merritt yang lainnya yang menurut Sabrin, Merritt pernah tertarik kepadanya. Dia bernama Liam. Moore pun meminta kepada Liam agar menjelaskan hubungannya dengan Merritt. Jika tidak, maka dirinya akan datang ke rumah Liam dan mengatakan hal itu di depan istrinya. Mendengar itu maka Liam pun memberitahu jika Merritt memang pernah menyukainya dan mereka pernah pergi minum bersama sepulang kerja. Dan dari hal itu membuat mereka menjadi sangat dekat. Namun entah kenapa Merritt tiba-tiba saja mengakhiri hubungan mereka tanpa memberitahu alasannya. Dan hal itu terjadi sudah sangat lama, setahun sebelum Merritt menghilang.
Kemudian Mort dan dua asistennya pergi ke hotel tempat Merit bertemu dengan seseorang yang berada di catatan dengan inisial S tersebut. Setibanya di sana, resepsionis hotel tidak mengizinkan mereka untuk mengakses data pelanggan hotel tanpa adanya surat perintah secara resmi. Namun karena Mort mengintimidasi resepsionis tersebut, maka akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan data Merit yang pernah menginap di hotel itu sebanyak 6 kali dengan menggunakan nama ibunya, yaitu Lila Graham. Dan mereka pun menemukan jika kunjungan Merit di hotel itu bersama dengan seorang pria bernama Sam Hay. Setelah menelusuri Sam, Mort dan Akram baru tahu jika Sam tewas sehari sebelum Merit menghilang. Lalu mereka berdua mendatangi sebuah tempat latihan panjat tebing. Lokasi Sam ditemukan tewas. Mereka berdua bertemu dengan instruktur di tempat latihan tersebut bernama Paul. Paul menceritakan jika saat dirinya datang pada hari itu, Paul melihat mobil Sam yang ada di parkiran, yang berarti Sam ada di tempat itu. Dan Paul heran karena Sam melanggar aturan dengan memanjat seorang diri yang akhirnya membuatnya tewas terjatuh dari atas tebing. Lalu mereka berdua melihat lokasi tebing yang dinaiki Sam. Akram merasa janggal dengan kematian Sam karena Sam datang di hari yang tidak ada orang sama sekali dan juga tidak menggunakan pengaman sama sekali. Dan yang lebih anehnya adalah mobil Sam terkunci dengan semua barang-barang miliknya ada di dalam mobil tersebut, sedangkan kuncinya tidak pernah ditemukan. Setelah itu mereka berdua mendatangi kantor berita tempat di mana Sam bekerja sebagai seorang wartawan. Mereka lalu bertemu dengan salah satu editor di kantor tersebut dan menanyakan alasan Sam bertemu dengan Merit di hotel. Editor yang tidak disebutkan namanya itu memberitahu jika Sam bekerja secara diam-diam karena untuk menjaga keamanannya dan tidak ada orang yang tahu alasan Sam bertemu dengan Merit di hotel. Pada keesokan harinya, saat mereka berkumpul di kantor, Hardy yang bekerja dari rumah sakit memberikan teorinya jika Merit diculik atau dibunuh karena ada yang ingin mengambil hartanya. Karena ibu dari keluarga Merit adalah orang kaya, dan saat ini karena Merit tidak ada, maka warisan ibunya diserahkan kepada adiknya, yaitu William. Dan karena William memiliki keterbelakangan, maka warisan tersebut diberikan kepada wali sahnya. Mendengar itu, Mort dan Akram sadar jika wali sah William saat ini adalah kepala panti yang menjaga William. Menyadari hal itu, mereka bertiga pun pergi ke panti sosial tersebut. Setibanya di sana, Akram dan Ross naik ke atas kamar untuk mencari William, sedangkan Mort masuk ke dalam ruangan Dr. Fiona untuk menginterogasi terkait dengan harta warisan ibu William Lingard. Tanpa basa-basi, Mort menanyakan tentang alasan Fiona menampung William secara gratis dan menjadikan dirinya sebagai wali sah untuk William. Karena setahu Mort, William diberikan warisan yang cukup banyak yang bisa saja disalahgunakan oleh Fiona. Namun Fiona jelas menentang hal itu dan mempersilahkan Mort untuk melakukan audit jika menuduhnya mengambil dana warisan milik William. Karena merasa curiga dengan panti tersebut, maka Mort memutuskan untuk membawa William ke rumah Claire yang dulunya adalah orang yang merawat William dan memintanya untuk menjaga William. Kemudian pada keesokan harinya, Ross dan Akram kembali melanjutkan investigasinya dengan pergi ke sebuah tempat laundry baju yang pernah dikunjungi oleh Merit seminggu sebelum Merit menghilang. Setibanya di sana, Ross memberikan sebuah bukti pembayaran yang ia dapat di berkas Merit. Namun saat petugas laundry yang bernama Shirley Atkins membaca kwitansi tersebut, membuatnya menjadi sangat marah karena ia langsung teringat dengan Merit yang telah membuat Kirsty, anaknya, di penjara. Shirley menyarankan mereka untuk pergi ke penjara dan menanyakan langsung perihal hal tersebut kepada Kirsty. Mendengar itu, maka Akram dan Ross pun akhirnya pergi ke penjara tempat Kirsty ditahan. Setibanya di sana, Ross mencoba mencari tahu apa hubungan Kirsty dengan Merit. Dengan keadaan yang masih marah, Kirsty menjelaskan jika dirinya pernah bertemu dan berbicara dengan istri Vince yang kasus kematiannya saat itu ditangani oleh Merit. Dirinya seharusnya menjadi saksi dalam persidangan itu. Namun saat sudah hari persidangan tiba, Merit malah tiba-tiba saja tidak membawanya ke persidangan, yang pada akhirnya membuat dirinya dibuatkan kasus dan ditahan lalu dipenjara agar dibungkam oleh Vince karena Vince adalah orang yang telah membunuh istrinya sendiri namun berhasil bebas karena dirinya tidak bisa menjadi saksi di persidangan itu. Bahkan di dalam penjara, Kirsty hampir saja dibunuh yang kemungkinan itu adalah orang suruhan Vince karena dirinya adalah saksi kunci dari kasus tersebut. Mendengar hal tersebut, Ross dan juga Akram sangat senang karena mendapatkan satu petunjuk lagi. Pada keesokan harinya, Akram dan Mort pergi ke gereja untuk menemui Fergus.
Mereka mendapatkan kabar jika Fergus didatangi beberapa orang setelah ditemui Moore beberapa hari yang lalu. Fergus memberitahu jika saat itu beberapa orang memukulinya dan mengancam untuk tidak bersuara tentang kasus Meredith jika Moore kembali datang. Fergus tidak bisa melawan mereka karena orang-orang itu membawa senjata. Saat berada di kantor, mereka bertiga menginterogasi Liam, rekan kerja Meredith yang menangani kasus Vince. Ross menanyakan alasan Meredith membatalkan kesaksian Kirsty yang menjadi saksi kunci di persidangan itu. Namun Liam yang melihat foto Kirsty sama sekali tidak tahu jika Meredith akan menghadirkan saksi kunci di persidangan Vince. Liam beranggapan jika Meredith sengaja menyembunyikan saksi tersebut agar menjaga keamanannya. Namun justru itulah alasannya kenapa mereka memanggil Liam. Karena selain Meredith, hanya Liam yang mengetahui saksi tersebut. Tapi ternyata Liam juga tidak mengetahuinya. Sementara itu anak tiri Moore, yaitu Jasper, didatangi seseorang yang disuruh oleh Vince saat akan bertemu dengan Moore di sebuah kedai makan. Orang tersebut memberitahu Jasper untuk menyampaikan pesan darinya. Beberapa saat kemudian, saat Moore tiba dan melihat orang tersebut telah keluar setelah berbicara dengan Jasper, sadar jika orang itu adalah orang suruhan Vince yang datang untuk mengancamnya karena telah membuka kasus Meredith, maka Moore lalu mengejar laki-laki tersebut dan memukulinya. Tanpa Moore sadari, semua orang sedang merekamnya saat Moore memukuli laki-laki tersebut. Sementara itu Hardy memanggil Ross ke rumah sakit dan memberitahu jika dirinya mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus Meredith, di mana sebuah artikel menjelaskan jika seorang pria bernama Finkel ditabrak oleh seorang pengacara muda bernama Julio Montgomery, di mana Julio adalah anak Stephen Bond, dan bisa saja Vince mengetahui hal ini dan mengancam Bond untuk membebaskannya dari dakwaan, karena jika tidak, Vince bisa saja akan membantu Finkel untuk melawan Julio, yaitu anak Bonds yang telah menabraknya, dan itu bisa membuat karir Julio menjadi terhambat atau terganggu. Kemudian saat Ross kembali ke kantor, Ross dan salah satu detektif melihat rekaman CCTV yang merekam perkelahian Moore dan seorang laki-laki kemarin. Mereka berdua menduga jika laki-laki itu sengaja dipukul agar terekam oleh banyak orang dan akhirnya menjadi viral dan membuat institusi mereka terlihat buruk, terutama untuk Moore. Setelah mengetahui mobil yang digunakan laki-laki itu, maka Ross dan Akram pergi ke sebuah apartemen di mana lokasi alamat mobil tersebut berada. Setibanya di sana, Akram bertemu dengan sopir mobil itu dan mendorongnya jatuh di atas tangga. Dengan keadaan yang terluka, Akram mencoba menginterogasi laki-laki tersebut untuk mencari tahu siapa yang telah menyuruhnya menjebak Moore dengan menginjak luka di kakinya agar mau bersuara. Sementara itu Moira memanggil Moore karena viralnya pemukulan yang dilakukan Moore kemarin. Moira sangat marah karena Moore dengan mudah terpancing emosi. Kemudian Ross dan Akram masuk ke ruangan itu dan memberitahu jika sopir yang menjemput laki-laki tersebut adalah karyawan dari salah satu perusahaan Vince. Moore pun lalu menambahkan jika kematian Sam Heck karena sedang menginvestigasi kasus korupsi di dalam kejaksaan dan Sam sudah berhubungan dengan Meredith sebelum Sam tewas dan Meredith menghilang. Moore beranggapan jika Stephen Bond, kepala kejaksaan itu terkait dengan semua ini. Bonds dan Vince juga saling terkait karena putri Bond telah menabrak seseorang yang diketahui oleh Vince dan digunakan untuk menekan Bond agar Vince bisa menang di pengadilan. Namun Moira yang mendengar itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka bertiga. Setelah itu Akram dan Moore pergi menemui Bond. Moore mencoba memancing Bond tentang kasus yang ditangani Meredith sebelum menghilang, yaitu kasus Graham Vince. Moore menanyakan alasan seorang saksi bernama Kirsty Atkins dibatalkan untuk bersaksi dalam kasus tersebut. Mendengar itu, Bonds mengelak dan merasa tidak tahu jika Meredith akan menghadirkan saksi bernama Kirsty. Kemudian Moore menuduh Bond sebagai orang dalam yang menjaga Meredith memenangkan kasus dan menyelamatkan Vince dari tuduhan pembunuhan istrinya. Namun Vince tetap mengelak dan tidak percaya dengan teori kedua detektif tersebut. Lalu Akram pun menjelaskan jika Vince pasti telah mengancamnya dengan menggunakan kasus putrinya yang menabrak seseorang yang membuat Bonds akhirnya mau tidak mau menuruti permintaan Vince. Mendengar itu, Bond hanya diam terpaku. Setelah memberikan teorinya itu, Akram dan Moore kembali pergi menemui Vince di rumahnya. Tanpa basa-basi, Moore menjelaskan jika dirinya sudah tahu kalau Vince adalah orang yang telah membunuh istrinya, namun berhasil menang di pengadilan. Tapi Moore juga tahu perbuatan Vince yang mencoba membunuh saksi yang ada di dalam penjara, namun akhirnya gagal.
Mor memperingatkan jika Kirsty akan segera dibebaskan dari penjara dan jika terjadi apa-apa terhadapnya, Mor akan kembali datang untuk menangkap Vince. Begitupun dengan anak buah Vince yang disuruh untuk datang ke gereja untuk menemui Fergus dan memukulinya. Lalu Mor dan Akram menemui salah satu reporter bernama Dennis yang bekerja di kantor berita yang sama dengan Sam, yang akan memberikan informasi tentang Sam. Dennis memberitahu jika dulunya Sam pernah dipenjara dan kenal dengan seseorang yang bernama X di penjara itu. Dennis menyuruh mereka untuk pergi ke penjara dan menemui Terry untuk mencari tahu siapa X itu sebenarnya. Karena Dennis yakin jika X ada kaitannya dengan kematian Sam dan hilangnya Mary. Sementara itu Rose menemui Hardy di rumahnya karena sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Rose memberikan beberapa bukti jika Paul, instruktur panjat tebing, mengetahui sesuatu tentang Sam dan juga Meredith. Namun saat Mor dan Akram ke sana, Paul tidak menceritakan semuanya. Mendengar itu maka Hardy menyuruh Rose untuk menemui Paul dan mencoba menggali informasi akan hal itu lagi. Mendengarkan perintah dari atasannya itu, maka Rose lalu pergi di arena panjat tebing itu. Rose kemudian segera menemui Paul yang sedang mengawasi orang-orang yang sedang memanjat tebing. Rose mengatakan jika dirinya mencari Chloe, istri Paul, karena sudah janjian tentang konsultasi psikologis. Namun Paul memberitahu jika istrinya sudah pergi untuk memeriksakan kandungan bayi mereka. Mendengar itu, Rose lalu memberikan nomor handphonenya dan menyuruh Paul untuk memberikannya kepada istrinya. Melihat itu Paul menjadi curiga dengan Rose. Lalu Rose pergi ke tebing tempat di mana Sam tewas. Dari belakang, ternyata Paul mengikuti Rose. Paul yang terjebak itu pun memberitahu Rose jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Sam dan dirinya bukanlah seorang gay. Lalu Rose pun memberitahu jika dirinya sudah membaca semua isi pesan Paul kepada Sam. Mendengar itu, maka Paul pun menjelaskan semuanya. Jika Sam sebenarnya pernah berselingkuh dengan istrinya di sebuah hotel. Namun itu hanya terjadi sekali. Dan pada hari itu, Sam mabuk dan tidak sadar dengan apa yang ia perbuat. Paul lalu memaafkan mereka berdua karena menurutnya itu tidak disengaja dan hanya terjadi sekali. Namun Paul memberitahu Rose jika dirinya bukanlah pembunuh Sam hanya karena hal itu. Di tempat lain, Meredith yang berada di sebuah ruangan khusus seperti tabung yang besar tempat ia dikurung selama ini. Saat seorang wanita yang menculiknya yang bernama Ailsa akan memberi makan Meredith, tiba-tiba saja pintu ruangan itu meledak karena kesalahan sistem yang membuat Meredith bisa keluar. Namun karena keadaan Meredith yang tidak bisa berjalan, maka dengan sekuat tenaga, Meredith mencoba merayap keluar dari tempat tersebut. Lalu Meredith melihat handphone milik Ailsa, lalu mengambil dan menelpon layanan darurat 999. Tapi saat sudah terhubung, seseorang datang dan menghentikan Meredith. Setelah itu, Meredith kembali dimasukkan ke dalam ruangan khusus tadi yang telah diperbaiki agar Meredith tidak bisa lagi keluar. Sementara itu di kantor, Akram, Mor, dan Rose mendiskusikan alasan Sam memberitahu Vince dan pengacaranya jika ada saksi yang bisa memberatkan dirinya di persidangan. Akram heran jika Meredith dan Sam bekerja sama dalam mengungkap kasus korupsi di kejaksaan. Lalu kenapa Sam justru mengkhianati Meredith dalam kasus Vince? Mor pun berpikir sangat keras untuk menemukan ujung jalan dari kasus misterius ini. Mor juga heran kenapa bisa Sam berada di hotel yang berbeda bersama dengan Meredith dan juga istri Paul yaitu Chloe dalam waktu yang hampir bersamaan. Menyadari hal itu, mereka pun akhirnya beranggapan jika Sam yang ada di hotel bersama dengan Meredith dan Sam yang berada di hotel lainnya bersama dengan Chloe adalah dua orang yang berbeda. Karena hal itu, maka Mor dan Akram pergi ke penjara yang dulunya menahan Sam Hague. Saat bertemu dengan Terry, orang yang disarankan Dennis, Mor menanyakan bagaimana kepribadian Sam selama dalam penjara tersebut. Terry pun menjelaskan jika Sam dulunya adalah anak yang nakal dan saat berada di penjara, Sam mendapatkan lawan yang sepadan yang bernama Lyle Jennings. Mendengar itu, Akram pun yakin jika Lyle Jennings adalah adik dari Harry Jennings yang menyerang William hingga menjadi keterbelakangan. Kemudian Mor membawa rekaman wawancara Lyle Jennings dan menontonnya bersama-sama di rumah Hardy. Di dalam wawancara tersebut, Lyle menyebutkan bahwa biasanya ibu mereka memasukkan Harry atau Lyle ke dalam sebuah ruangan khusus bernama hiperbalik untuk menghukum mereka. Dan di dalam wawancara itu, mereka menyadari jika Lyle memiliki penyakit mental yang parah karena masih menganggap kakaknya itu Harry masih hidup dan selalu ada bersamanya. Padahal saat itu, Harry telah tewas.
Sedangkan polisi John yang mendapatkan panggilan darurat dari handphone Ailisa mendatangi rumahnya dan mencoba mencari tahu dari panggilan tersebut. Saat Ailisa mengetahui hal itu, Ailisa mencoba mengelak dan sama sekali tidak pernah menelpon panggilan darurat. Karena pada saat pintu ruangan khusus itu meledak, Ailisa pingsan dan tidak sadar jika Merit mengambil handphonenya. Namun John curiga karena melihat memar yang ada di wajah Ailisa. Mendengar itu Ailisa berdalih jika luka tersebut karena terjatuh saat akan membuang sampah. Lalu saat akan pergi, John merasa ada yang aneh dan disembunyikan oleh Ailisa. Maka John pun masuk ke dalam gudang milik keluarga Jennings untuk mengeceknya. Dan saat berada di dalam gudang itu, John melihat seorang wanita di dalam ruangan khusus hiperbalik itu. Merit yang juga melihat polisi John itu pun mencoba memberitahu agar segera ditolong dan diselamatkan. Namun dari arah belakang, anak Ailisa yaitu Lyle Jennings muncul setelah melihat John. Dan yang lebih mengherankan adalah John sama sekali tidak bereaksi dan tidak menangkap Lyle atas tindakannya. Tapi saat sadar jika wanita yang dikurung oleh Lyle adalah Merit, John menjadi sangat marah karena tetap membiarkan Merit hidup selama ini. Dan sekarang polisi telah mengusut kasusnya yang akan membahayakan mereka. John dan Lyle telah bersepakat akan membunuh Merit karena Lyle kehilangan kakaknya yaitu Harry yang tewas saat melarikan diri. Namun melihat Lyle tidak menepati janjinya itu, yaitu membunuh Merit dan justru menyiksanya, membuat John marah dan berniat akan membebaskan Merit. Namun ternyata dari arah belakang, Lyle mengambil sebuah palu dan memukul John hingga tewas. Di tempat lain, Moore memanggil Claire dan William ke kantornya. Moore memperlihatkan foto Harry yang dulunya adalah pacar Merit. Moore heran karena menurut keterangan polisi John, Harry adalah anaknya yang nakal dan suka berkelahi. Namun faktanya adalah Harry sama sekali tidak memiliki catatan kriminal, tidak seperti adiknya Lyle yang pernah dipenjara. Mendengar itu membuat trauma William kambuh dan menjadi sangat kesal. Namun Claire bisa menenangkan dan mengatasi trauma William. Melihat itu membuat Akram yakin jika William marah kepada Merit saat di atas kapal bukan karena memiliki masalah dengan Merit, tapi karena melihat Lyle di atas kapal. Dan saat Akram memperlihatkan foto lain, William pun membenarkan hal itu. Dan akhirnya sekarang mereka tahu jika yang menyerang William saat masih remaja dulu adalah Lyle Jennings, bukan Harry. Dan sekarang Lyle adalah orang yang telah membunuh dan menyamar sebagai Sam Hague untuk bisa mendekati Merit dan menculiknya. Setelah itu maka Akram dan Moore pergi mengecek rumah Ailsa, sedangkan Rose dan Hardy memeriksa berkas Lyle Jennings. Rose kemudian menemukan jika saat berusia 15 tahun, Lyle pernah memaksa seorang anak masuk ke dalam ruang hiperbalik dan mengurungnya di sana. Dan saat itu, Ailsa dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental setelah kematian Harry. Setelah mengetahui hal itu, Rose dengan segera menelepon Moore dan memberitahu jika Lyle pernah menyekat seorang anak di ruangan khusus yang bisa saja Mary juga dikurung di tempat tersebut. Mendengar itu, maka Akram dan Moore pun segera masuk ke dalam gudang yang kemungkinan tempat ruangan khusus hiperbalik itu berada. Saat berada di dalam, mereka pun melihat sebuah mobil yang tertutup plastik tapi masih transparan. Saat mereka membukanya, ternyata itu adalah mobil polisi. Dan saat mereka membuka bagasi belakang, ternyata ada sebuah plastik besar yang isinya adalah polisi John yang telah tewas. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah ruang kendali dan melihat sebuah rekaman CCTV yang langsung terhubung dengan ruang hiperbolik itu. Lalu Moore memeriksa jendela di ruangan hiperbolik itu dan melihat Merit Lingard terkurung di dalam ruangan tersebut. Dengan segera mereka lalu naik ke ruang kendali yang ada di atas ruang hiperbolik itu untuk mencoba membuka dan menyelamatkan Merit. Namun mereka bingung dengan semua tombol yang sangat banyak itu. Maka Moore lalu menelepon Hardy dan menanyakan bagaimana cara mematikan ruang hiperbalik itu dan membukanya. Hardy menyuruh Moore untuk tidak menekan apa-apa dan hanya untuk menstabilkan suhu ruangan terlebih dahulu dengan mencari tuas untuk mengurangi tekanannya. Namun saat mereka menemukan tuas itu, tiba-tiba saja Lyle masuk dan menembak mereka. Moore pun terkena tembakan yang mengenai lengannya. Saat Lyle akan membunuh mereka berdua, Akram yang membawa pisau lalu melemparkan pisau tersebut dan mengenai leher Lyle. Lalu dengan cepat, Akram mengambil senapan milik Lyle dan menembaknya hingga tewas. Setelah membunuh Lyle dan suhu di ruangan hiperbolik itu telah stabil, maka Akram dan Moore lalu masuk dan menyelamatkan Merit yang sudah hampir saja tewas.
Kemudian mereka segera menelpon bantuan agar segera membawa Merit ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan lanjutan. William yang juga datang itu sangat bahagia setelah melihat kakaknya masih hidup. Sementara itu Ailsa yang akan pergi menggunakan mobil dicegah oleh kepolisian. Ailsa yang tahu jika dirinya pasti akan ditangkap, maka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Dan 3 bulan berlalu setelah menangani kasus Merit Lingard, Mork menemui Jaksa Agung Stephen Bond. Mork kembali mengancam akan membongkar kasusnya yang memenangkan Vince di pengadilan 4 tahun yang lalu. Kecuali jika Mork mau memenuhi persyaratannya. Pertama, Mork meminta agar Bonds melantik Akram sebagai seorang polisi resmi yang akan bekerja di departemennya. Dan kedua, Mork meminta agar menaikkan alokasi budget untuk departemennya dalam menangani setiap kasus. Lalu saat Mork kembali ke kantor, ia berpapasan dengan Merrick yang datang untuk berterima kasih dengan Mork. Namun karena Merrick tidak ingat wajah Mork, begitupun dengan Mork, maka mereka pun tidak saling bertemu dan berlalu begitu saja. Dan kasus Merit Lingard pun akhirnya tuntas.